wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita melanjutkan materi kita tentang hadis Jibril. Jadi kalau ada istilah hadis Jibril, itu berarti hadis ketika Jibril menjelma menjadi seorang pemuda, datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Setelah itu bertanya tentang kapan datangnya kiamat, karena Nabi SAW tidak tahu. Jibril pun bertanya kepada beliau tentang tanda-tanda kiamat. Nah, ini yang disebut dengan hadis Jibril. Nah, pertanyaan Jibril yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islam, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kamu bersaksi tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, yang kedua wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, kamu menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa tahujjal bait, kamu pergi ke Baitullah, Baitul Haram. In istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu jalan ke sana. Nah, sekarang kita bahas ini rukun Islam, ma'asyiral muslimin, okay? Nah, pertama kali daripada rukun Islam itu adalah dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, perlu diketahui ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat ini adalah inti daripada pondasi daripada rukun Islam. Kalau misalkan seseorang itu dua kalimat syahadatnya tidak benar, maka sholat, zakat, puasa, haji bisa tidak benar. Itulah makanya di sini masalah dua kalimat syahadat ini sangat penting. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah identik dengan Quran. Syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam identik dengan hadis. Makanya dua kalimat syahadat ini nggak bisa dipisah-pisahkan, Bapak Ibu, satu paket. Sebagaimana Quran dan hadis juga satu paket.
Tidak bisa orang beriman itu kemudian aku hanya mengambil Quran saja tanpa hadis, tidak bisa. Karena satu paket. Banyak perkara dalam Al-Quran itu nggak dijelaskan, Pak. Tetapi penjelasannya ada pada hadis. Contohnya apa? Jenengan ketika sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat kan? Bacaannya apa? Sir apa jar? Bacaannya sir. Ada enggak penjelasan dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Enggak ada, Pak. Yang ada dalam hadis. Maka dari sisi ini Quran itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Makanya tentu ya sangat tidak benar misalkan ada orang masuk Islam disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengatakan tidak, aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja, tidak mau mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah misalnya. Nah kalau seperti itu tidak sah, Bapak Ibu. Makanya dalam Islam itu Quran dan hadis ini satu paket, tidak boleh dipisah-pisah. Seperti adzan dan iqamat adalah satu paket, seperti Jumatan itu kan ada khutbah, ada sholat 2 rakaat, itu juga satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau ada orang datang Jumatan sengaja hanya ikut sholatnya saja, tidak sah Jumatannya. Gitu Bapak Ibu. Jadi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ini satu paket, jangan dipisah-pisah. Karena ada orang itu yang kemudian nanti tidak, aku ngambil Quran aja, tidak mau hadis, ini salah. Kenapa? Karena karena yang namanya hadis ini penafsir Al-Quran. Orang yang paling ngerti dengan Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita tidak mengambil hadis, banyak ayat dalam Al-Quran itu tidak bisa kita pahami, Bapak Ibu. Dalam surat An-Nahl ayat 44 kalau tidak salah, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Wa anzalna, kami turunkan, ilaika kepada Muhammad adz-dzikr Al-Quran. Kami turunkan kepadamu Al-Quran wahai Muhammad. Untuk apa? Litubayyina linnas, agar kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia. Jadi hadis ini statusnya adalah penafsir bagi Al-Quran, Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang belajar Al-Quran tanpa hadis, wah bisa tidak benar. Begitu. Kemudian ini tentang apa? Tentang Quran dan hadis adalah satu paket. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, diterimanya amal kita itu tergantung kepada 2 kalimat syahadat ini. Jadi la ilaha illallah itu adalah identik dengan tauhidul ma'bud. Apa itu tauhidul ma'bud? Tauhidul ma'bud itu al-ma'bud yang diibadahi. Tauhid itu menyatukan, mengesahkan. Maksudnya satu-satunya yang diibadahi itu hanya Allah. Itu adalah la ilaha illallah. Sehingga maknanya ikhlas di sini. Ketika kita melakukan apapun berupa perkataan, perbuatan dan yang lainnya, kita tidak melakukannya kecuali karena Allah Ta'ala. Itu arti la ilaha illallah. Ini dalam semua amal ibadah. Makanya kalau misalkan ada orang banyak sholat, banyak zakat, banyak puasa, tapi dalam hal doa dia minta ke kuburan fulan, dia minta ke Nyi Roro Kidul misalnya, dia minta ke dukun, berarti di sini dia tidak bertauhid, dia tidak dikatakan mungkin secara lahir muslim, tetapi tidak sempurna Bapak Ibu karena dia melakukan kesyirikan. Makanya di sini makna ikhlas itu semua amal ibadah kita. Dan ibadah itu bukan sekedar rukun Islam, bukan sekedar rukun iman. Berdoa itu ibadah, takut itu ibadah,
mengharap, pasrah itu juga ibadah, cinta juga ibadah. Makanya kalau ada orang takut kepada selain Allah dalam batasan yang wajar ya, kalau misalkan kita takut tidak mau megang api itu kan wajar, normal, tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada orang sampai takut misalkan melewati area, wah saya nggak mau lewat sini karena terkenal angker, nah itu bisa masuk di sini Bapak Ibu. Ini takut. Misalkan ada orang sampai dia tidak mengerjakan sholat karena takut diancam orang, nah ini masuk ke situ. Itu takut. Jadi takut bisa masuk ibadah, pasrah, bergantung, berharap, minta dalam perkara-perkara yang hanya dimampui Allah Ta'ala. Ketika dimintakan kepada selain Allah Ta'ala itu bisa masuk ke ranah syirik. Dan pembahasan tauhid ini sangat penting, kita harus belajar tauhid ini Bapak Ibu. Nah ini la ilaha illallah. Sementara wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan Rasul Allah, ya, hamba dan Rasul Allah. Berarti di sini Bapak Ibu kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Cuman manusia yang diistimewakan dengan risalah. Sehingga meskipun manusia, beliau berbeda dengan manusia yang lainnya. Tapi beliau bukan Tuhan. Memang Nabi Muhammad SAW sangat tinggi derajatnya, tidak seperti manusia biasa. Tapi boleh tidak kita minta kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul tolong aku, wahai Rasul beli aku rezeki? Boleh? Tidak boleh. Nabi Muhammad itu hamba Bapak Ibu. Makanya ada Muhammadun abduhu wa rasuluhu, ya, abduhu wa rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba berarti bukan Tuhan, Rasul berarti manusia biasa, tapi jangan disamakan dengan manusia lainnya karena beliau memiliki keistimewaan risalah. Nah sekarang ini mohon maaf, ada lagu ya yang itu viral, banyak orang meniru, ditaruh di mana-mana, padahal ini nggak baik gitu kan. Kita sering aghithna ya Rasulullah itu kan, tolong kami wahai Rasulullah, padahal istighatsah itu hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berdoa, doa adalah ibadah. Ketika itu adalah ibadah, berarti satu-satunya ibadah ini hanya disampaikan kemana? Hanya disampaikan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian kita berdoa kepada Jibril, kita berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya syirik Bapak Ibu. Meskipun dia itu ahli sholat, ahli sedekah, tapi kalau minta kepada selain Allah, itu namanya syirik. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdullah bin Abbas saat beliau membonceng Abdullah ini. Dia mengatakan, ya ghulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah niscaya Allah senantiasa ada di hadapan kamu. Terus ini Pak, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu butuh pertolongan, mintakan pertolonganmu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau la ilaha illallah adalah tauhidul ma'bud, ibadah kita, apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, bukan yang lain. Ya. Kalau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ini namanya adalah tauhidul matbu'. Matbu' itu diikuti. Tauhid mengesahkan. Jadi satu-satunya yang kita ikuti dalam tata cara ibadah kita kepada Allah Ta'ala hanyalah cara siapa? Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus kepada kita untuk menjadi guru, untuk kita ikuti. Jangan sampai dalam beribadah ini kita melakukan ibadah dengan ibadah yang nggak pernah dicontohkan Rasul, Bapak Ibu. Nah bahayanya itu di situ.
Jadi dua syarat ini, ikhlas sama mutaba'ah. Mutaba'ah itu harus sesuai ibadah kita dengan yang dilakukan Nabi. Ini perkara yang sangat penting, harus ada dua-duanya. Misalkan kita sholat subuh ini ikhlas banget untuk Allah Ta'ala, tapi kita mengerjakannya 8 rakaat misalnya, karena saking ikhlasnya, saking khusyuknya, pengen mosok rek cuma 2 rakaat, tak sholat subuh 8 rakaat misalnya, diterima enggak? Ya mboten, meskipun ikhlas banget. Kenapa? Karena yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 2 rakaat. Ini contoh gampangannya begitu, Bapak Ibu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan, barang siapa melakukan amalan, laisa alaihi amruna, tidak berdasarkan perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Saya di sini bukan bermaksud untuk mengatakan fulan ahli bid'ah, fulan begini, tidak. Tapi paling tidak kita secara pribadi belajar. Selama ini ibadah yang saya lakukan itu ada contohnya enggak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak usah kita melihat kiri kanan, lihat diri kita aja sendiri. Wong kadang-kadang kita melakukan ibadah jariah kok pengen dipuji orang, karena orang dan lain sebagainya. Gimana mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini tentang 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, memang la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Apa miftahul jannah? Kunci surga. Tetapi pernah ada orang datang kepada Wahab bin Munabbih. Dia ini seorang ulama Yahudi, kemudian masuk Islam. Ada orang berkata kepada Wahab bin Munabbih ini, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Jawaban daripada Wahab bin Munabbih, benar. Tapi kamu harus memperhatikan kuncimu. Jika kamu bawa kunci, kemudian ada giginya, maka pintu surga dibukakan buat kamu. Tapi kalau kamu bawa kunci tidak ada giginya, jangan punya kunci Pak, bakalan kunci itu nggak ada giginya, bisa tidak buat buka pintu? Tidak bisa. Nah, untuk la ilaha illallah ini bukan sekedar ucapan, tapi ada syarat-syarat Pak. Sebagaimana syahadat la ilaha illallah ada syarat-syaratnya, syahadat Muhammadun Rasulullah juga ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat la ilaha illallah ada 8. Para ulama mengatakan pada bait syair, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha wa zidatha minuhal kufranu minka bima minal ilahi siwal asya'i qad ulliha. 8. Jadi syarat-syarat la ilaha illallah itu ilmu Pak. Kita dalam berla ilaha illallah harus ngerti. Lawan bodoh, jangan sampai kita muslim tidak ngerti makna la ilaha illallah. Ilmu. Yang kedua, yakin. Yakin itu kan di atas membenarkan kan? Yakin bahwa la ilaha illallah itu mutlak kebenarannya. Gak boleh ragu-ragu dalam berla ilaha illallah. Jangan berislam ragu-ragu. Betul muslim Pak. Ilmu, yakinin, wa ikhlas. Ikhlas, lawan syirik, lawan riya. Dalam bertauhid itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita beramal ya harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidq. Wa sidqun, sidqu kama. Nah, sidq ini jujur. Ya, kadang ada orang itu tidak jujur Pak, munafik. Ya, jujur lawan mendustakan. Ya, wasidqu kama mahabbatin, cinta. Jadi dalam berla ilaha illallah harus cinta. Kita sholat cinta, bukan merasa kepeksa gitu kan. Kita beramal soleh karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin. Yang keenam inqiyad. Inqiyad itu tunduk patuh. Apapun yang difirmankan Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na, tidak mengkritik, tidak membantah, itu inqiyad, lawan menolak. Yang
7 wal qabulu laha, menerima apapun yang datang dari Allah dan Rasulullah, pasrah. Itu muslim, Pak. Dan yang ke-8 yang tidak kalah pentingnya adalah kafir. Kita harus kafir kepada apapun yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Jenengan muslim, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, haji, tapi mengatakan londa mereka juga menyembah Allah Ta'ala kok, gitu. Jadi menganggap semua agama itu sama. Nah, ini berarti kan kita belum berislam, Pak. Karena Allah berfirman, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Pertama apa? Faman yakfur bit-taghut. Barang siapa kafir kepada taghut dulu. Ini yang itulah makna la ilaha. La ilaha berarti kita tidak mengakui atau mengingkari atau kafir kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Baru kemudian illallah, kecuali Allah, wa yu'min billah, wa yu'min billah. Itulah jadi ayat faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi, itu adalah arti daripada la ilaha illallah. Kalau sudah begitu, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi orang Islam itu tidak cukup kalau mengatakan aku beriman kepada Allah, aku sholat, aku zakat, aku puasa, ibadah-ibadah yang lain, tapi diperlukan la ilaha, Bapak Ibu. Harus mengingkari selain Allah Ta'ala, gitu. Kalau jenengan mengatakan ada orang nyembah, misalkan ya selain Allah dikatakan sama benarnya, berarti tidak benar itu. Harus faman yakfur bit-taghut ini dulu, baru kemudian wa yu'min billah. Jadi ini 8 syarat la ilaha illallah. Nah, untuk syahadat Muhammadun Rasulullah juga ada syarat-syaratnya, Pak. Ya, ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ada 4 syarat. Pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, Pak, orang-orang yang nggak membenarkan hadis Nabi itu ada. Katanya tidak masuk akal lah, katanya menyalahi Al-Quran lah, katanya begini-begitulah. Ya contohnya aja kayak hadis Isra Mi'raj itu kan, Abu Jahal kan mendustakan itu, ya. Dan banyak dalam hadis itu perkara-perkara yang seakan-akan tidak masuk akal. Dan memang Islam itu tidak berdasarkan kepada akal, tapi berdasarkan kepada iman, kepada Quran, kepada hadis. Jadi tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apapun yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu benar, sahih, sami'na wa ata'na. Yang kedua, syarat kita bersyahadat Muhammadan abduhu wa rasuluhu, apa Bapak Ibu? Adalah imtitha'atuhu fima amar. Kita mentaati apapun yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang diperintahkan Rasulullah kerjakan. Tidak pakai melihat ini wajib apa sunnah, ini wajib apa mustahab. Tidak, para sahabat ketika ada perintah langsung mereka kerjakan, tidak membedakan. Begitu. Yang ketiga, syarat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adalah meninggalkan apapun yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka apapun yang dilarang Rasul tinggalkan. Kan banyak kan? Durhaka kepada kedua orang tua, minum khamr, ya maksiat, semuanya itu menyalahi ini, Pak. Dan yang keempat, yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya adalah wa an yu'badallahu bima syara'. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Musa, dengan syariat Nabi Isa. Makanya Umar bin Khattab itu pernah, Pak, lewat pondokannya orang Yahudi. Itu Umar bin Khattab pernah. Terus di sana ada buku, ya ada buku Taurat atau apa begitu, dibawa sama Umar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, wah ini paling ada pengetahuan baru.
Mungkin kita bisa ngambil manfaat gitu kan. Ketika dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu marah Pak. Nabi marah sampai Umar itu saking marahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Umar mengatakan, demi Allah aku baru merasakan seakan-akan masuk Islam saat itu gitu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, laukana Musa hayyan baina adhurikum ma wasi'ahu illa tibai. Andaikan Musa dia itu hidup di antara kalian, tidak ada kelonggaran bagi Musa alaihissalam kecuali mengikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, kita punya banyak kitab kan, ada kitab Taurat, ada Injil, ada Zabur, yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran ini menghapus semuanya. Ketika sudah turun Al-Quran udah gak pakai Injil, gak pakai Taurat seperti itu Bapak Ibu. Itu kaum muslimin seperti itu. Ya, insya Allah ini penjelasan tentang 2 kalimat syahadat. Tentunya penjelasan saya ini sangat ringkas sekali Bapak Ibu, tidak cukup. Makanya panjenengan harus mencari lagi ya ilmu yang banyak tentang syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadun Rasulullah. Mungkin sementara itu dulu. Ketika kita baca tahiyat itu loh, saat tasyahud awal maupun akhir kita kan baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah itu yang benar Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang benar yang mana Bapak Ibu? Jadi kan pakai yang mana? Dalam? Iya. Jadi setahu saya wallahu alam, yang saya hafal juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, begitu Pak. Ada hadisnya kok dalam Bulughul Maram. Jangan tengok di sana, nanti ada bab sifat-sifat sholat. Nah di situ ada doa-doa. Yeah. Jadi yang benar itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yeah. Kita itu butuh buku petunjuk. Ya kan. Sebetulnya buku petunjuk itu kan Quran sama hadis itu kan. Quran sama hadis. Dan alhamdulillah ya, meskipun kita hidup di Indonesia itu kan banyak ulama, kita bisa ngaji ke siapa-siapa, banyak sekolahan ya kan. Ya, dan yang paling penting itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sering kita mengucapkan, di samping kita berusaha terus untuk mencari ilmu ya, berusaha terus mencari ilmu, sambil kita minta kepada Allah, ucapkan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar ya, dan rezekikan kepada kami mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, karena ada orang kadang-kadang batil itu dianggap benar Pak gitu. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah kebatilan, dan rezekikan kepada kami untuk menghindarinya. Atau doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita itu ya gampangannya, kok ada 4 madhab ini, yang benar madhab yang mana? Kok bingung saya, ini A, ini B, ini C. Nah kita langsung minta kepada Allah, ucapkan Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu bainan nasi fima ikhtalafu fima ikhtulifa fihi ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hafal Bapak Ibu? Allahumma, saya ulangi, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi, kok malah lupa saya, fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Artinya begini, Allahumma ya Allah rabba Jibrila, Tuhannya Jibril, wa Mikaila Mikail, wa Israfil dan Israfil, fatiras samawati wal ardi, pencipta langit bumi, alimal ghaibi wasyahadah,
mengetahui yang gaib dan yang tidak gaib. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Anta, engkau ya Allah, tahkumu, memberikan keputusan. Anta tahkumu, engkau yang memberikan keputusan. Anta tahkumu gimana tadi? Anta tahkumu, anta dari awal. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang memberikan keputusan di antara hamba-hambamu pada setiap perkara yang mereka perselisihkan. Nah, terus kita minta, ihdini, tunjukkan kepadaku ya Allah, limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tunjukkan kepadaku ya Allah dari perkara yang mereka perselisihkan itu yang benar itu yang mana, dengan izinmu. Nah ini Bapak Ibu, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk siapapun yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Begitu. Jadi panduan itu ada. Siapa bilang nggak ada buku panduan? Kalau kita mengatakan nggak ada buku panduan, ya memang kita nggak baca buku panduannya. Berarti buku panduan banyak, kita para ulama banyak, terjemahan banyak, para ustadz banyak. Jangan ambil kitab, dibaca, dipelajari, nggak paham, tanyakan, kan begitu. Dan alhamdulillah masjid-masjid ini penuh dengan ustadz, penuh dengan kajian. Kita bisa bertanya di sana. Jangan dikatakan nggak ada panduannya. Gimana? Oh, ada Quran, ada hadis. Alhamdulillah kita nggak dilarang belajar Quran, kita nggak dilarang belajar hadis, ya kan? Alhamdulillah kita sholat bisa, alhamdulillah gitu. Nah ini kesempatan, ya, karena ada di beberapa daerah itu, negara itu, kita mau belajar Islam nggak boleh, pakai jilbab nggak boleh, mau ngaji dibom, kayak di Palestina itu kan, habis sudah. Nah ini insya Allah ya, Bapak yang bertanya seperti itu. Wallahu a'lam. Monggo yang lain sudah. Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.